Halo, nama saya Brian Adana Perintah Bangun. Selamat datang di channel YouTube saya, yang mana di sini saya akan membuat video tutorial dalam pembuatan box makanan dengan menggunakan software SolidWorks dan CorelDRAW. Sebelum masuk ke dalam tutorial pembuatan desain, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu SolidWorks dan CorelDRAW. SolidWorks sendiri adalah apa yang kita sebut dengan parametrik, yang mana ini merupakan permodelan desain 3D. Parametrik sendiri berarti bahwa dimensi dapat memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. SolidWorks sendiri adalah software program mekanik 3D CAD yang berjalan pada Microsoft Windows. Berbagai macam tools dapat digunakan untuk mengekstrak subfile, meskipun subfile dalam banyak kasus menggunakan format file binary. SolidWorks adalah parasolid yang berbasis solid modeling dan menggunakan pendekatan berbasis fitur parametrik untuk pembuatan model dan assembly atau perakitan. Parameter mengacu pada pembatasan yang bernilai menentukan bentuk atau geometri dari model. Dan untuk CorelDRAW sendiri dapat dikatakan sebagai media untuk pembuatan desain cover pada box yang nantinya sudah selesai disketsakan di SolidWorks. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam video pembuatan box dari SolidWorks terlebih dahulu. Pertama, buat ukuran untuk membuat sketch menggunakan cm agar pembuatan project nantinya dapat dibuat secara 1:1. Setelah itu, desain box dengan ukuran yang sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya membuat kotak kentang, yang mana di sini saya membuat bagian atas dan panjang bawah sebesar 14,5 cm dan lebar sebesar 7,6 cm, dan untuk kedalaman kotak tersebut saya buat sebesar 2,2 cm. Dapat kita lihat untuk pembuatan sketchbox di SolidWorks ini saya menggunakan menu sheet metal. Setelah bagian penutup atas, bagian bawah dan kedalaman sudah selesai dibuat, sekarang saya membuat untuk bagian penutup, yang mana agar nantinya produk yang ada di dalam tidak akan keluar dan tidak terlihat. Di sini dapat kita lihat ada tabrakan antara plat, yang mana ini nantinya dapat kita lipat secara bertahap agar tidak terjadi tabrakan nantinya. Setelah selesai, di sini saya membuat potongan agar nantinya saat penempelan tidak ada yang bertabrakan dan dapat ditempel dengan baik. Pertama, saya mengatur ukuran untuk pemotongan nantinya dengan menggunakan garis melalui ikon sketch. Setelah sudah siap saya buat, sekarang saya memotongnya dengan menggunakan extruded cut. Seperti yang dapat kita lihat, inilah hasil setelah pemotongan untuk bagian penutup agar tidak terjadi tabrakan nantinya. Setelah selesai untuk pembuatan sketch di SolidWorks, kita akan beralih ke dalam CorelDRAW untuk membuat desain agar kotak yang kita buat terlihat lebih menarik. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam CorelDRAW, kita terlebih dahulu menggunakan flatten agar terlihat jarak dan garis pada sketch kita. Setelah selesai, kita tinggal membawanya ke menu drawing pada SolidWorks dan membuat kertas dengan ukuran A4, serta tidak lupa membuat ukurannya menjadi 1:1, yang mana untuk ukuran kertas A4 berupa lebar sebesar 21 cm dan panjang sebesar 29,7 cm, yang mana setelah selesai pada menu drawing, tinggal kita save ke dalam bentuk PDF. Pertama, ambil data PDF melalui file lalu open, lalu cari file PDF yang sudah kita simpan dalam pembuatan sketch SolidWorks sebelumnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam software CorelDRAW.
Untuk catatan, sebenarnya kita tidak harus menggunakan software CorelDRAW. Kalian juga bisa menggunakan banyak software dalam pembuatan desain ini. Misalnya seperti Photoshop, Canva, Paint, dan masih banyak software lainnya. Dapat kita lihat di sini, saya sudah membuat desain melalui Photoshop dan menginputkannya ke dalam Corel. Mengapa saya menggunakan Photoshop terlebih dahulu? Karena saya lebih mahir dalam pengeditan jika menggunakan software Photoshop. Yang mana, desain yang sudah saya buat, tinggal saya tempel atau drag, dan setelahnya, saya menempel tambahan seperti logo, barcode, dan tulisan-tulisan yang saya inginkan. Setelah selesai, kita tinggal mewarnai penutup agar terlihat lebih elegan. Yang mana di sini saya menggunakan warna hitam untuk pewarnaan penutupnya. Dapat kita lihat, beginilah desain yang sudah saya buat melalui CorelDRAW. Yang mana setelah desain selesai, nanti akan saya bawa ke dalam percetakan print, yang mana di sini saya menggunakan kertas A4 dengan jenis kertas foto agar terlihat lebih elegan dan lebih menarik. Dapat kita lihat di sini, inilah hasil setelah selesai dicetak melalui printer. Selanjutnya, siapkan gunting atau alat potong kertas lainnya. Di sini, karena saya tidak memiliki alat potong khusus untuk pemotongan kertas foto, saya cukup menggunakan sebuah gunting. Kalian juga bisa menggunakan pisau seperti cutter atau alat potong lainnya. Selanjutnya, kita harus memotong secara hati-hati agar pemotongan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada potongan yang melewati garis yang sudah kita cetak sebelumnya. Setelah pemotongan atau pengguntingan kertas selesai kita buat, selanjutnya kita akan beralih dalam pelipatan box tersebut. Di sini saya membuat lekukan-lekukan pada box tersebut dengan menggunakan dua buah roll agar lipatan-lipatan terlihat lurus dan tidak lewat dari garis-garis edge flange yang sudah kita buat sebelumnya. Pada pelipatan kali ini, kita harus melakukannya secara pelan agar tidak ada yang bengkok melebihi dari garis edge flange. Setelah selesai dalam pembuatan lekukan pada box, kita tinggal melipatnya lalu melekatkannya menggunakan lem kertas. Dapat kita lihat, inilah hasil yang sudah selesai saya buat untuk pembuatan box makanan steak kentang pedas.
Jadi, hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam video tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan jangan lupa hidupkan notifikasi agar kalian dapat mengetahui video terbaru yang akan saya upload selanjutnya. Hanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak.